Hai, ketemu malam ini. Sekarang tidak terlalu malam. Terserah. Aku Bai Shen. Yang tadi telepon aku. Teman tidurku Wei Lian Heng. Setahun lalu aku alami dikhianati rekan pacar selingkuh. Untuk relaks ku ikuti tur kapal 6 hari tanpa sengaja. Pribadi, Kalau kamu, ayo minum. boleh. Kami di kasur ternyata cocok. Meski tak saling mengenal, tidak ada yang tahu. Tetap bersama sampai sekarang. Kau tetap datang. Tak ajak aku. Ayo masuk. Sudah sering kesini, jangan sok. Enggak, Peka. Cepetan. Si Kong Hai Shen. Tolong ya, teman lama bantu aku. Bantu apa? Aku tadi di acara ketemu mantan brengsek. Dia masih ngeganggu pura-pura jadi pacarku temani aku. Biar dia putus asa ya. Setia. Bai Shen setahun. Selain aku, kau punya berapa pria? Dia pacar barumu atau partner kasual baru? Kenapa kau lihat seperti itu? Sudah berapa pria kau lihat? Bai Shen, kau wanita cerdas. Mencintaiku takkan berakhir baik. Huzo, kau juga cerdas. Hingga harusnya tahu wanita sepertiku hanya mau tidur denganmu. Bisa benar cinta padamu. Belum tentu. Kamu tak pernah dengar cinta bisa tumbuh perlahan. Hidup dengan tampan dan kayanya Pak Wei. Memang bisa jadi sombong. Tapi kesombongan itu bagiku, Bai Shen, tak ada artinya bercinta itu suci, jangan dikotori perasaan. Setuju. Baik. Karena kamu sudah paham ini menguntungkan semua. Dengar baik-baik. Aku akan menikah. Tapi aku takkan memanfaatkanmu. Kartu ini isinya 500.000. Ambil kartunya, hilang dari pandanganku. Jangan dekati aku lagi. Wei Lian Heng, kalau kau anggap aku wanita penghibur. Uang recehmu belum tentu cukup untukku. Menurutmu kau berharga berapa? Kalau kurang, aku tambah. Lagi pula kau ahli berpengalaman. Dan selalu memuaskan. 500.000 masih sedikit. Pak Wei, kita semua dewasa cari hiburan saja, kebahagiaan tertentu. Tak selalu bisa dibeli santai saja. Aku sanggup menanggung. Sampai jumpa. Takkan bertemu. Dengar, aku akan menikah. Jangan ganggu aku lagi. Ngapain sedih? Tidur bukan cinta. Berpisah baik-baik saja. Ada perhiasan untuk hadiah lansia. Ada, tunggu ya. Serius, Kap, kamu mau ikut ultah nenek yang ke-80? Aku rindu nenek. Aku ingin mengobrol dengannya. Oke, hati-hati ya. Kalau situasinya tidak aman, segera pergi.
Bagaimana kalau mutiara ini, mutiara bulat sempurna, simbol perlindungan penangkal sial? Saya ambil yang ini. Baca. Nona bayi nenek sedang berkunjung ke teman lama, perkiraan kembali 1 jam lagi, tunggu dulu. Sayang, berani datang. Pas, tak perlu ku cari. Jatuh. Besok pesta nenek tak mau bertele-tele jaga penampilan baik untuk semua. Berani sebut Wang Hong. Orang tak berpendidikan. Jujur mengaku, rumah yang kau beli di Haicheng, uangnya dari nenekmu. Tidak masuk akal. Jangan pura-pura. Dengan gajimu yang sedikit tidak mungkin beli rumah di Haicheng. Kalau bukan dari nenekmu, uang dari orang itu mustahil. Setiap sen uangnya. Semua dari saya, segera serahkan uangnya. Urusan aku beli rumah di Haicheng tak perlu bahas denganmu. Aku tidak perlu membahasnya. Kalau kau klaim hartaku, bawa bukti. Hadapi di pengadilan. Sampah! Giga! Bertli! Dasar! Berani dorong aku! Apa yang kau lakukan? Sayang, bersujud sekarang dan minta maaf pada Tanti. Aku akan menghabisi kau. Ju Senbei, saat kau menghina tak pakai otak sedikit pun, aku tetap anakmu, kan? Kau hina aku sayang. Lalu siapa kau sebenarnya? Jangan ngomong ngawur. Aku sudah tidak menganggap kamu si manis ini. Nyatanya hari ini masih berani datang ke rumah bikin onar. Jangan salahkan, aku akan keras padamu. Pas sekali kamu kembali. Si manis ini lewat ibumu menipu uang kita beli rumah. Berani pukul aku. Keterlaluan, tak tahu malu. Hajar dia sekarang. Apa? Aku bunuh kau hari ini. Berani ngelak? Sir, hari ini kau mati. Iya, apa maumu? Lepas. Wei Lianheng, dia kok ada di sini? Lian Heng, kamu mau belah dia? Cepat lepas. Jangan ikut campur. Aku tidak mau bela siapapun, apapun di keluargamu. Bukan urusanku, aku hanya tak mau pernikahanku dikotori darah. Itu siap. Dia menikah dengan Nancy itu. Lian Heng benar. Ayah biarpun Bai Xingshen bikin ayah marah, dia kan anakmu sendiri, ngapain sampai sekeras ini? Kalau sampai ketahuan kan memalukan. Lagi pula, bulan depan kan hari pernikahan kami. Sudah, jangan ribut lagi, Dunia ini kecil sekali ya, wah, tak kusangka. Ternyata Tuan Wei yang terkenal adalah calon adik iparku. Lian Heng aku perkenalkan. Bai Xingshen kakakku. Tapi karena suatu hal dia tak tinggal bersama kami. Du Senbei, kalau kau tidak habisi aku hari ini, kau akan menyesal nanti. Bertule. Kak Xingshen, tunggu. Ada perlu. Tanggal 25 depan hari pernikahanku dengan Lian Heng. Jangan lupa datang ke resepsi. Karena ini hari bahagia adik. Kalau aku tidak datang, itu hadiah terbesarmu. Jangan nangis. Mulai sekarang, mereka ibumu sekarang dan adikmu. Dasar nakal. Berani mencuri barang Sisi, aku akan menghukummu. Aku tidak. Lepaskan aku, bukan aku, lepaskan aku. Sayang, semanis ibumu. Pergi kau bunuh anakku. Masih mau tinggal di keluarga Du. Aku Du Senbei. Tak punya anak sekejam kau. Kenapa dunia selalu tak adil?
Lunangsi sejak lahir langsung dapat segalanya yang terbaik. Sementara aku Cuma bisa numpang hidup. karena ikut kemauan orang. Yang paling menyebalkan kita satu ayah. Disuruh tidak bandingkan diri dengannya mustahil. Ayo minum bareng. Soal tadi, maaf kau lihat aku memalukan. Dekat dengan Bai Shenshen, Tidak akrab. Sejak kecil, dia kejam, dia bunuh adikku. Konon hidup pribadinya kacau, pacarnya berganti-ganti. Kau dulu pekerja seks. kapan kau belajar memfitnah? Jangan ngomong sembarangan. Bai Shenshen, 我这辈子 seumur hidupku takkan pernah putus darimu. Pelan-pelan. Aku tidak minum banyak, tidak perlu dibantu. Tidak apa-apa. Siapa itu? Orangnya mana? Siapa yang beli? Oke, baik Pak Wei, sudah ikuti perintah Anda mengirim obat untuk Nona Bai. Sudah tahu. Anda jelas peduli Nona Bai. Mengejarnya dari baru sampai depan rumah. Yakin tidak mau menengoknya? Bai Shenshen, ini adalah selain aku ada berapa pria lagi? Dia pacar barumu, teman tidur baru. Lian Heng, tentu pernikahan dengan keluarga Du sudah dipikirkan. Pariwisata utara 2 tahun terakhir berkembang pesat jika kamu setuju menikah. Lewat utara kita kuasai Du jadikan mereka sayo pusat pemasaran terbaik. Oh, baik, atur saja. Cuma teman tidur, tak perlu ditahan. Cabang Afrika kurang. Anda cocok. Direktur Wei, aku salah. Untuk 2 bulan baru bisa tidak peduli padanya, aku tak boleh merendahkan diri lagi. Kembali. Kurang, kutunggu seharian. Halo kantor polisi. Ada pria cabul ilegal masuk rumah saya ilegal. Keselamatan dan harta saya sangat terancam. Tolong tangkap sekarang. Dia masih di sini. Tuan Hui, saya ingatkan. Di sini. Polisi kami tuh cepat. Katanya Anda mau menikah. Kalau tak mau masuk kantor polisi dan kena masalah, pergi dari sini dalam 5 menit. Bagus. Panggil saja semua polisi untuk menuduh dirimu sendiri pemerkosaan. Wei Lianheng, kenapa kau begitu memalukan? Waktu itu, sudah putuskan hubungan. Sekarang kau datang lagi ke sini, kenapa kau begitu mesum? Jangan lupa, kau calon iparku. Jaga sikapmu. Bai Shenshen, mulutmu sangat tajam. Jago dirancang, jago memaki. Belum tahukah yang berciuman? Wei Lianheng, aku bukan gadis polos yang belum berpengalaman. Gaya rayuanmu norak cara menggoda, aku nggak minat. Ngapain kamu kesini? Langsung aja udah tahu dia tunanganku. Jaga mulut. Jangan cerita soal kita ke dia. Jadi, Bos Hui memohon padaku.
Aku mengancammu. Bos Wei yang super sibuk sampai datang ke rumahku untuk mengancam. Kau sangat sayang pada tunanganmu, ya, menurutmu. Baguslah. Tak kusangka, adikku sayang bisa dapat pria sebaik Pak Wei, pria sempurna langka. Juga sebagai kakaknya, aku senang untuknya. Tapi sayang, dia harus pakai bekasanku sumpit bekas pakai. Tak ada waktu bicara lagi, cukup diam saja. Kalau aku tidak mau, kau bisa apa padaku? Bunuh aku. Aku akan melahap kamu. Pak Wei, lebih baik kau lembut padaku. Semakin baik sikapmu, baru aku yakin kau cuma mau tidur denganku. Kalau kau seperti bos otoriter, kau terus mendesak saya. Maka saya simpulkan, kau tidak sportif. Tidak bisa kalah dengan elegan. Jangan sampai kulihat lagi. Ingat ucapanku hari ini. Bai Xingshen, kenapa kau bersedih? Karena Wei Lianheng kasar padamu. Karena dia masuk paksa ke rumahmu. Atau karena Mumu, mengapa pembunuhmu bebas bahagia? Putrinya dapat pernikahan sempurna. Aku tak rela. Xingshen. Sudah, jangan dendam. Daripada keluar gaduh. Nah, jadilah kuat sepenuhnya. Hidup dengan harga diri. Itu balasan terbaik untuk mereka. Nenek benar. Untuk mereka menghancurkan hidupku. Tak berarti. Masuk. Tak baik, ini edisi terbaru majalah finansial. Taruh saja di situ. Laporan kuartal lalu, laporan analisis operasional sudah dikirim ke email Anda. Wei Lianheng, grup kapal pesiar terbesar di Asia, presiden perusahaan. Dan begitu terjadi setelah pernikahan Wei Du berhasil, kekuatan Du Zhenbei dan Wang Hong akan lebih sukses lagi. Dalam sekali. Wah, kebetulan. Siang tadi aku mau telepon kamu, nggak nyangka kamu duluan nelpon. Hing, aku mau tanya. Kamu kenal Wei Lianheng? Wei Lianheng itu bos besar grup kami. Mana mungkin tidak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba tanya presiden grup kami? Ada perlu apa? Tidak ada. Cuma. Tuan baru lihat di majalah, lihat fotonya. Menurutku dia ganteng. Oh, tak kusangka kamu juga bisa tergila-gila waktu pertama lihat dia langsung terpesona, tampan sekali. Tapi katanya dia mau menikah. Nah, kalau kamu tahu resepsinya di mana? Jaga, aku kurang tahu, tidak ada info resmi. Bos kami memang sangat tertutup, tak pernah dekat dengan wanita. Xian, aku ada masalah, ingin cerita padamu, tapi bingung cara mulainya. Kita akan dekat, katakan saja. Aku bisa bantu analisis. Masih tentang aku dan Liang Tian. Kamu kan tahu aku sudah lama suka sama dia. Aku kerja di catering kapal Silo. Sekarang aku kisi bahan makanan pekerjaan pemeriksaan kualitas pasokan Liang Tian itu pemasok bahan makanan kami di bawah pelayaran Silo pemasok bahan awalnya kerjasamanya lancar. Tapi hari ini pabrik mereka mengirim batch ayam. Diduga terkontaminasi wabah lalu. Tadinya mau saya kembalikan. Tapi dia memohon saya meloloskan. Katanya jika dikembalikan dia tak sanggup menanggung rugi.
Yang minta saya pura-pura tidak tahu dan biarkan saja, kau kan tahu aku sangat mencintainya demi membantunya. Kuizinkan kiriman ayam ini ke kapal pesiar. King, kau tidak waras. Bisa ada yang tewas. Kau tak sadar? Aku juga lama bimbang. Liang Tian terus meyakinkanku kiriman ini aman, tak membahayakan nyawa. Nanti bisa ku disinfeksi di dapur kapal, lakukan desinfeksi. Sudah, cukup. Kau kan dewasa, tak bisa bedakan yang penting. Ku tak mau lagi mengingatkan. Mika cari solusi sekarang. Dusun Wei, jika kau tak bisa bunuh aku hari ini, kau akan menyesal. Tapi di pabrik mereka baru kirim ayam. Diduga terkontaminasi wabah. Ini kunci rumahku. Anda yang sudah pernah ke sini sudah tahu repot cari kamar kapanpun boleh datang. Ngasih kunci rumah tiba-tiba? Nggak takut aku nyolong? Ambil lagi, nggak mau? Takut apaan? Udah sering kan nyolong? Oh, biar adil kamu juga kasih kunci. Don Nancy, ku buat mimpimu jadi keluarga elit hancur. Walking up alone and cold 내 외침을 던져 헤엄날 수 없는 빛 주로부터 숨겨 Run into the frozen time 하늘을 돌아서 차가운 바닥에 Lian Heng, rumahmu besar sekali. Bai Shenshen. Kamu ngapain di kamarku? Aku menirumu. Kasih kejutan. Dika, perble, nggak mau. Mau apa lagi? Bai Shenshen, jangan main-main denganku. Cepat pergi. Hah, kenapa? Takut ketahuan. Lian Heng, suka Du Nancy? Jangan ngomong. Cepat pergi. Lian Heng kaki pegal habis belanja, aku gak bisa jalan lagi. Bisa nginep di rumahmu malam ini, besok pulang. Michelle. Wih, kenapa? Help, aku pergi sekarang. Lian Heng, kenapa? Lagi terima telepon kerja. Mau apa? Tak kusangka, CEO grup saya bisa panik begini. Bai Shenshen. Jangan terus ulangi coba kesabaranku. Kalau kau cari mati, aku bisa habiskan kau kapan saja. Kau takkan berani bunuh aku. Aku pegang rahasiamu. Kau ancam aku. Tak. Kalau tak mau tunanganmu tahu, ikuti saja aku. Tenang, Jeremy isinya hanya ada zat supaya dia tidur nyenyak. Baik, aku setuju.
Aku ingin lihat dengan kamu ancaman apa darimu. Baiklah. Tunggu dan lihat. Bai Shen. Jangan cari-cari masalah. Banyak dia sudah tidur. Masih mau buat ulah apa? Aku melarang kamu. Jangan nikahi Dunansi. Jangan kawin dia. Apa ku batalkan pernikahan itu penting bagimu? Ini sangat penting bagimu. Atau kau mau kunikahi? Baru tidur beberapa kali sudah minta dinikahi. Jangan mimpi batalkan pernikahan dengan Dunansi. Pernikahan dengan Dunansi. Kalau tidak, kau yang menyesal. Memang. Apa rugiku? Kalau pernikahan dengan Dunansi tidak dibatalkan, besok kasus keracunan di kapal Xiao, keracunan makanan. Bai Shen, jangan paksa aku menikahimu dengan cara kotor memaksa aku untuk menikah dengan berarti kau cari mati. Bukan aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan. Singkatnya, jika kau batalkan pernikahan dengan Dunansi, aku akan beritahu info kapal pesiar terkait kau bisa hindari kerugian. Dengan siapa aku menikah memang sepenting itu. Pantas. Kau repot-repot datang manfaatkan celahku untuk transaksi. Kau nikah dengan orang sembarangan bukan urusanku, tapi jangan Dunansi. Kenapa kau pikir aku akan terima ancamanmu mengabaikan kebahagiaan yang hampir kau dapat? Dunansi itu kebahagiaannya. Tak bisa berkata lagi. Jangan merasa terlalu penting trik kekanak-kanakanmu tak bisa menipuku. Wei Lian Heng, jika ini kekanak-kanakan bagimu, aku tak ada komentar. Fajan, makanan terinfeksi sudah di kapalmu. Tanpa kecuali, besok pagi akan dimakan turis. Sudah jam 10 pagi, kau punya 6 jam untuk bertindak, tapi kalau mau pakai beberapa jam ini buat cari tahu kebenarannya mustahil. Oh, kalau demi aman kapal berhenti diperiksa. Ribuan turis bakal telat. Pengalaman buruk ini bikin orang lain kali mikir 2 kali sebelum naik kapal Sayo. Oke, kau menang. Undangan sudah dikirim, tapi pernikahan dibatalkan. Wei Lian Heng meremehkan keluarga kita. Sudah dibatalkan, ya sudah keluarga Wei terlalu tinggi untuk kita siksi. Lebih baik cari pasangan setara lebih nyaman. Mante, kau sengaja menghalangi Siksi dapat jodoh baik. Benar. Tadinya lancar, tiba-tiba dibatalkan. Pasti ada yang menghasut. Nas, Shen Shen datang. Aku jangan bergerak ya, istirahatlah baik-baik. Bai Shen, kamu mau apa? Nenekku sakit, aku cucunya harus menjenguk. Kenapa? Kangen aku, kan? Nenek kangen kamu ini penyakit lama, nggak mau khawatirin kamu, makanya nggak kasih tahu. Nenek sih, aku ada di sini, ngapain izinkan dia? Sakit masih direpotin, aku sedih. Sayang, sudah kuhukum kamu kemarin, masih bandel juga mau kuhajar lagi. Shen kan cucuku setahun, berapa kali dia datang? Kamu diam sedikit. Tante Wang, ini rumah sakit, nenek masih sakit, jangan gaduh di sini, bicaralah nanti. Aku ada masalah, ingin bicara berdua. Nak katakan tak tahu malukah diam-diam merayu Wei Lian Heng. Hancurkan pernikahan Siksi. Tante Wang, saya cuma ikut contoh Anda. Dulu Anda jago merusak rumah tangga orang, soal tak tahu malu saya kalah jauh. Jadi, Anda mengaku Anda sama brengseknya dengan ibu Anda berani rusak pernikahan Siksi. Tidak akan saya maafkan. Jangan berani sebut ibu saya lagi. Terus terang pernikahan Dunansi saya yang gagalkan. Dia mau masuk keluarga kaya. Duzen Bei mau naik kelas lewat Wei. Saya sengaja hancurkan.
Putrimu tak akan dapat pria yang ia mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku peringatkan kau. Kau hina ibuku lagi. Setiap ketemu kau langsung kuhajar. Bai Shenshen, kau yang hancurkan pernikahanku. Berani kau sentuh ibuku, aku. Katanya putri keluarga Du lembut. Kebohonganmu terbongkar. Apa hubunganmu dengan William Heng? Kamu sudah kenal William Heng sejak lama. Dia kubayar 500.000 untuk dia kugunakan setahun. Aku tak tahu dia tunanganmu kebetulan yang lucu. Kasihan adikku mau makan pakai sumpit bekasku. Jangan so alim. Mau cari sugar daddy, lupakan impianmu. Orang kaya di sini cuma mau nikah dengan anak orang kaya selevel siksi kamu. Anak yatim keluargamu, miskin hidup pribadimu, berantakan. Kau kira wajah cantikmu bisa masuk kalangan elit dengan menikah hanya mimpi kosong. Kau memalukan perebut suami dan anak haram merusak keluargaku. Kau merebut posisiku setelah merampas hakku. Kau mengejek nasib sialku. Nona Du benar putri kaya terhormat ini menikah dengan keluarga elit bisa langsung terjadi. Sayangnya, tunangan CEO-mu kenapa tiba-tiba batal menikah? Aneh sekali. Tian, aku tak peduli kau dan Wei Lian Heng apa hubungannya, putuskan sekarang. Tak ada yang boleh rusak kebahagiaanku. Mampukah kau pertahankan dia fisik dan hatinya? Aku Bai Shenshen soal urusan pria. Aku cukup ahli bisa pertahankan dia atau tidak itu urusan kemampuanmu. Jangan pergi. Peringatan kalau berani dekati Wei Lian Heng lagi konsekuensinya lebih serius. Kau mau main? Ku buat kau menyesal. Jangan sampai tewas. Rem darurat saja tak bisa. Sok jago ngepotong jalan. Mau ke RS atau tidak? Tar, kau benar-benar kejam. Sekalipun benci keluarga Du, jangan sampai kau bunuh aku. Bai Shenshen berani gila-gilaan di jalan, pikirkan akibatnya kalau terjadi musibah. Tak pernah kau pikirkan Tuan Wei datang sangat cepat, pasti tahu duduk perkaranya. Tunanganmu lah yang mulai, aku hanya ikut main. Aku takkan pergi bunuh atau siksa aku di sini, akan kuhajar kau di tempat lain. Wei Lian Heng tunanganmu sudah terluka, temani dia saja, jangan ganggu, aku lepaskan dia. Terang-terang memukul wanita. Mas, makasih. Tapi ini urusanku dengannya. Pergi duluan. Erdle, tak semudah itu kamu yang nabrak ganti rugi bagaimana? Berapa? Ayo bicara baik-baik. Maaf, aku tadi. Ambil uang dan pergi. Main lempar uang? Sayang, aku cuma tertarik sama si cantik di dekatmu. Tertarik gimana? Soal tabrakan, temani aku benerin mobil dulu. Lian Heng, kepalaku sakit, antar aku ke rumah sakit. Wahai ganteng, ayo ngobrol. Maaf, semua ini salah saya, akan saya ganti kerugianmu. Measure, kamu sudah cukup sial hari ini, tak akan saya ganggu. Terima kasih. Kau yang sudah hampir waktunya, bagaimana kalau kita makan malam sekalian berkenalan, mari berteman. Hah? Pesan makanan apa saja saya traktir.
Maaf sekali tak sengaja nabrak mobilmu, izinkan saya meminta maaf. Mobil tak penting, yang penting. Senang bisa berkenalan. Kamu saja yang pesan. Kalau saya, salah satu hal yang paling saya benci adalah memilih menu buang waktu untuk hal memilih-milih yang sia-sia. Bukan gaya saya. Baiklah. Boleh tahu namanya? Hari ini bukan libur, tidak ganggu kerja kan? Mel, saya Alfie seorang. Sophia. Iya, porsi itu mobil sewaan sebentar. Temanku akan antar mobilku kalau kamu. Aku sudah ceritakan keadaanku sekarang, giliranmu, namamu siapa? Aku Bai Shenshen. Bai Shenshen. Makasih anterin aku. Aku transfer. Kira aku sopir. Nggak salah paham. Jaraknya puluhan kilometer. Aku harus bayar biaya bensinmu lagi pula. Kita tidak kenal. Aku tak suka berutang. Ayo turun saja. Cisong, kan ada makan malam tim penerbangan, kok kamu hilang? Kalian pergi saja. Aku ada temui seseorang. Wanita yang unik. Wei Lianheng, apa maumu? Kamu terus-terusan masuk rumahku untuk menakutiku, mau apa sebenarnya? Kamu pergi kemana dengan pria itu? Mau pergi dengan siapa bukan urusanmu, bos besar perusahaan, direktur utama. Merendahkan diri mengawasi jadwalku sangat konyol. Kamu ke hotel dengannya, dia teman tidur barumu. Dia lebih ahli darimu, dia lebih sopan darimu, layaknya lebih bagus. Kami di hotel bersama senang berjam-jam. Semua sempurna. Kami sudah rencanakan pertemuan rutin. Bai Shenshen, kenapa kau selalu begitu? Aku hidup sesukaku, tak punya hati. Menurutmu aku baik? Benar aku? Bai Shenshen, di matamu, wanita murahan tak sebanding dengan Dunansi yang suci. Kenapa tidak jaga dia di rumah sakit? Urus dia malah kesini cari gara-gara, kau kan lebih layak. Kau memaksa aku hina kau. Konyol, aku perlu pengakuanmu. Wei Lianheng, kita cuma pernah tidur bersama, kau cuma mainan bekas. Pergi dari sini, diam, ini rumahku. Kenapa aku harus diam? Wei Lianheng, dengarkan, kita tidak dekat, hubungan tidak baik, ikatan tidak erat. Pergi sekarang, kalau tidak, aku. Wei Lianheng, jangan sentuh aku. Bukan hubungan seperti itu lagi. Kalau terus begini, itu kejahatan brengsek. Sok keras kepala ya. Buat hari ini kau akan tahu keras kepalamu. Aku terlalu keras hati. Kakak, buruk sekali, cepat ke pemakaman.
kamu sudah bangun? Siapa yang berani? Haila, jangan dulu fokus pulih. Katakan, siapa yang berani? Ibu tiri kamu Wang Hong. Dia lagi. Keluarga itu lagi. Apa hantu benar-benar ada? Apa karma itu ada? Aku harus bunuh mereka, meski harus terluka, aku tetap bunuh mereka, jangan! Shen, jangan bodoh. Nenek tak mau lagi. Nenek tak mau berduka lagi. Ayahmu sekarang pengusaha sukses didukung keluarga Wei. Jika kau bunuh mereka, kau juga tewas, Nek. Hanya ingin. Kau aman sentosa. Baik. Aku turuti nenek. Berani kau rusak kebahagiaan Siksi, aku takkan memaafkanmu. Takkan kubiarkan siapapun hancurkan kebahagiaanku. Ayahmu sekarang bos besar dukungan keluarga Wei, bunuh mereka. Kau juga tamat. Ma, tenang. Aku tak gampang tumbang. Aku tubruk keluarga itu dengan tanganku. Mimpi indah yang mengalir. Wei Lianheng, karena rencanaku bagaimanapun tak bisa lepas darimu, mari kita terus terjerat. Nukir permisi, Nyonya ada janji sebelumnya. Saya manajer PR baru sudah ada janji dengan direktur lanjutkan kerja, tak perlu temani saya. Maaf, silakan. Sudah. Pak Wei, sibuk banget ya? Mau apa kamu datang? Kangen aja nggak boleh datang. Kangen aku? Kangennya di mana? Di mana-mana kangen kamu, tahulah. Di mana dia nggak bisa memuaskan kamu? Betul. Baru setelah melewati segalanya, hanya kau sanggup menguasai aku. Ku rindu setiap detik bersamamu. Taiji Bai Shenshen dengarkan jauh-jauh darimu. Tunggu. Tak ku percaya. Rupanya Pak Wei ternyata tak bisa menahan diri, katanya tak tertarik padaku. Kenapa? Sudah. Urusan pribadi sudah beres. Sekarang urusan Apa maumu? Aku ingin kerja di perusahaanmu. Aku mau jadi asisten pribadimu. Ini CV ku, silakan lihat. Dari pengalaman saya, sangat layak jadi asisten direktur utama. Bai Shenshen, kenapa kamu mencariku tak bisa sekadar ingin bertemu? Apa yang membuatmu berpikir setelah lihat semua ini? Kamu bisa pergi. Dengarkan dulu. Bai Shenshen, kita hanya hubungan ranjang, jangan bahas hal lain. Awas atau kau kubuat menyesal. Aku hanya bisa manja di luar ranjang soal kepentingannya. Sikap manjaku hanya bikin dia marah besar. Aku sungguh-sungguh pikir dulu masak-masak. Aku tunggu di sini. Wei Lianhai, ini kontramu yang sudah ditandatangani. Itu ya, ada masalah apa? Saya Direktur Utama Sayo. Berhak menandatangani kontrak sewa kapal dengan Biro Perjalanan masih ada. Ada? Siapa yang izinkanmu turunkan harga? Apa maksudmu? Jangan kira sebagai presiden perusahaan, kau bisa semaunya.
Sebagai direktur utama, hak menentukan harga saja tidak ada. Pertwee, ogah bahas pertanyaan bodoh ini. Jangan muncul seminggu atau tanggung risikomu. Sayang, aku mau lihat kau. Lupa ada si cantik aku. Kok nggak nyadar halo? Cowok ganteng, hai, namamu siapa? Cewek cantik, ada perlu apa? Siapa tahu aku bisa bantu. Enggak, makasih, namaku Wei Lian Hai. Aku juga anak orang kaya keluarga Wei, makan siang bareng. Yuk. Bai Xinshen, kalau kau mau dekat dengan pria lain bercanda mesra, jangan di kantorku. Wei Lian Heng aku kan, bukan pacarmu. Bukan istrimu, kau tak berhak mengatur hidup pribadiku ikut campur. Jika aku asistenmu, mengatur kehidupan pribadi bawahan juga wajar. Coba pertimbangkan lagi. Baik, jika kamu bisa membuat Wei Lian Hai keluar dari perusahaan, bukan cuma asisten direktur, bahkan posisi manajer umum kuberikan juga. Kau sengaja mempersulit. Orang yang perusahaan tak sanggup usir, kau suruh aku usir. Oke, syaratmu ini sangat aneh. Tempat aku ini kompeten. Jangan menyesal nanti. Oh. Masuk. Serahkan semua kesalahan Wei Lian Hai ke Bai Xingshen. Padahal bisa usir Wei Lian Hai kapan saja, tapi sengaja buat drama begini niatmu menjadikan Nona Bai direktur utama terlalu jelas. Kamu terlalu banyak omong. Dari mana aku punya kepercayaan diri? Wajar saja berpikir Wei Lian Heng mau aku jadi asisten pribadinya. Pura-pura manis itu mudah. Bagaimana caranya mengeluarkan Wei Lian Hai dari perusahaan? Hai teman lama. Ada waktu. Ngopi bareng yuk. Nires, maksudmu asal bisa tangkap kesalahan Wei Lian Hai dalam pengelolaan aset perusahaan beberapa celah. Syukri bisa mencopot jabatannya. Selidiki dulu Wei Lian Hai investasi dan pengeluarannya. Aku dengar kabar. Dengar Wei Lian Hai baru rugi banyak di saham. Tosho, nanti kuperhatikan untuk fungsi. Kumpulkan info lebih lanjut baik. Terima kasih, nanti saya traktir kalian makan bareng. Boleh dulu, kamu sering bantu kami, sekarang bilang merepotkan, terlalu sopan. Boleh kalau ada info, kabari saya. Bai Xingshen. Bai Xingshen. Kamu sengaja melawan aku. Tidak masuk akal. Waduh, Shen, kebetulan ketemu ayah mau bicara denganmu. Maaf, aku tidak mau bicara. Kalian siapa kalian? Jangan sakiti kedua anakku. Ayah, tolong, aku takut. Jangan banyak bicara. Serahkan uang dan kartu bankmu, serahkan. Ini 1 juta. Ambil semuanya. Dia masih kecil. Jangan sakiti dia. Beritahu kata sandinya. Siapa Bai Xingshen? Atau kubunuh kalian. 6.868. Itu dia Bai Xingshen. Brengsek, kutemukan kau. Karena laporanmu keluarga Liang bangkrut, aku akan balas dendam. Lepaskan. Go. Aku yang batalkan kerjasama jika kalian bawa dia. Cepat ditangkap-tangkap aku saja untung lebih besar, pakai mobilku lebih cepat dan aman, kabur diam. Ya, pulang. Kamu mau nikah dengan Siksi, jangan cari masalah. Ada penculikan di sini. Boyaisi. Bai Xingshen pergi ke neraka. Bai Xingshen, Wei Lian Heng, kalian hancurkan keluarga Liang. Aku jadi tunawisma, kutukanku takkan berakhir. Wei Lian Heng. Cepat panggil ambulans. Sadarlah, pasien kehabisan darah nyawa dalam bahaya keluarga. Bersiaplah. Bai Xingshen, dasar kau manis. Jika Lian Heng, kenapa kau kubunuh ibu mertua? Sudah tahu dia mengerti kau yang bikin Lian Heng luka parah sampai dirawat, akan kuberi balasan. Kenapa Lian Heng tiba-tiba menyelamatkanku? Baginya, aku segitu pentingnya. Kenapa? Saat aku pikir dia mungkin celaka, hatiku langsung cemas. Lian Heng gimana? Syukurlah ibu datang gara-gara dia ini sengaja ganggu Lian Heng jadi dia cedera. Sudah, cukup ini RS. Ganggu pasien lain. Tanda bintang, tanda bintang.
眼前Tante Wei kok bisa kenal saya? Hai, 我是 Wei Lian Heng, jangan nakutin aku. Wei Lian Heng. Bai Shenshen, bukan tak ada perasaan. Sudah bangun. I don't know. Masih sakit. Gimana menurutmu? Aku bukan kamu, aku mana tahu. Ini kan gara-gara kamu, idiot. Ini salah kamu sendiri, tiba-tiba nekat menolongku. Aku tak minta kau. Dan sekarang kau berani lancang, nanti aku sembuh. Kau takkan bisa bangun seminggu. Jagoan bicara saja, sehari saja kau sanggup lumpuhkan aku. Itu sudah luar biasa. 知道吗？ Saat saya dirawat, kamu yang mengurus kebutuhan harian, saya termasuk cuci baju, mandikan, dan masak. Saya juga harus memandikanmu. Ini kenapa tidak suruh? Tunanganmu yang memandikanmu. Jangan banyak bicara, kamu satu-satunya yang melihat seluruh tubuhku. Satu-satunya. Wei Lian Heng tua-tua. Masih sok polos, nggak malu. Bai Shenshen, aku selamatkan nyawamu, minta dimandikan saja ribut. Dosa. Sudah puas, cuma main dengan six-pack kurang seru, sentuh yang lebih berisi. Utamakan yang praktis. Kau gila. Diam dan jangan bergerak. Now. Mildo, kau bisa segini handal? Apa maksudmu? Bagimu aku cuma wanita seperti saya, hobi bersenang-senang. 我的意思是, maksudku, enggak cuma kerja kasar begini tidak pantas. Mau gimana lagi, aku kan cuma Bai Shenshen. Bukan putri kaya, nggak ada pembantu yatim tanpa dukungan. Harus bisa segala sendiri. 你想mau, kalau mau, aku bisa. Baru ingat, bajumu belum dicuci. Nekat banget. Sakit parah masih ngerokok. Hai Rencan, 注意你的ingat posisimu, jangan sok ngatur. Merokoklah. Overdosis tanggung sendiri. Rencan. Bai Shenshen ya, sudah aku nggak merokok lagi. Aku mau buat suapi aku. Bai Shenshen lo hospital, gue mau bunuh lo. Boleh juga, jangan cuma omdo. Cepat sembuh. Hubungan kita sekarang, apa masih belum boleh ciuman? Hubungan apa? Cuma teman tidur. Kapan aku? Sudah aku peringatkan kau, jangan dekat-dekat pacarku. Siapa yang suruh kamu datang? Yuan, jaga mulutmu. Yuan. Citramu hancur. Di depan tunanganmu. Untuk gadis manis yang sekarang jadi perempuan kasar. Bai Shenshen, ibuku pemarah, ada masalah denganmu, tapi kenapa kau sengaja merusak hubunganku dengan Lian Heng? Apa maumu sebenarnya? Apa niatku? Hubunganku dengan Wei Lian Heng? Atau kamu tidak ada hubungannya? Aku hanya menyukainya, aku cuma ingin bersaing denganmu. Bai Shenshen, menurutmu aku cuma alat balas dendam keluarga Du? Diam. Ruang. Lian Heng, aku tahu. Wanita Bai Shenshen ini yang merayumu. Jangan buat aku ulangi, Yuan. Betul, aku pergi dulu, Yuan. Tapi, jelaskan pada tunanganmu. Aku hanya memberimu buah. Lian Heng, kenapa kau selamatkan dia? Kenapa dia boleh di sini? Yuan tapi menolak temui aku. Kamu jatuh cinta padanya. Pertanyaan tak berguna ini sudah kuulang berkali-kali. Beri aku jawaban hari ini. Bai Shenshen sukarela merawat, kenapa ku tolak? Kuduga tidak salah duga. Lian Heng, besok kita urus ya. Nanti saja.
Mata. Weidu pasti menikah nanti setelah saya sembuh. Pestanya lebih megah. Toa. Bai Xingshen, kau hanya memanfaatkan Wei Lianheng. Weidu pasti menikah. Ketika ku dengar ketegasannya meminang Dunansi, sakit hati ini begitu dalam. Apa kau? Mencintainya. Tidak. Tujuanmu menghancurkan keluarga Du. Jangan larut dalam perasaan yang terpenting menemukan bukti kompromi Wei Lianhai bekerja di Sayo. Ngapain? Kenapa mau tidur sama aku? Kamu ini unik banget, udah mau kencan lagi, abis kencan malah gila-gilaan. Cuma karena kamu tinggi, ganteng, dan gede, udah kubuang jauh-jauh. Maksudmu, ada pria dengan fitriya sama seperti kau mau tidur dengannya? Belum tentu. Tergantung. Apakah aku sedang ingin? Wah. Karena kita sama-sama baru putus, mending kita jadian. Atau lumayan menarik. Mau jadi pacarku juga boleh. Kau harus kejar aku dulu. Gimana caranya? Lari aja. Bai Xingshen, sudah lama kau anggap aku sebagai apa? Anak laki-laki. Wah, Kenapa tidak kau beritahu dia saat kau batalkan pernikahan pada Dunansi tunangan sudah berakhir Dunansi yang terus mendesakmu? Kulihat dia pergi sangat sedih. Pas pergi dia kelihatan sedih. emang kenapa? Banyak yang naksir, ada berebut peduli terburu-buru dan peduli. Iya, gak apa-apa. Gak tahu siapa tahun lalu pas duanmu sakit sampai parah. Dalam mimpi masih memanggil namanya ibu. Sosial, anak bandel aku ibumu. Tak ada yang lebih mengenalmu. Kau sombong 29 tahun wanita di sekitarmu sangat banyak, tapi tak ada yang seperti Bai Xingshen. Membuatmu resah. Kau benci dia, tak aktif padamu, tak mengejar, tak cinta padamu. Lalu kau perlakukan dia. Begini kan? Aku tahu, dia juga suka padamu. Tapi ingat, kalau kau terus begini, mungkin besok dia bisa pacaran dengan orang lain. Bai Xingshen tidak ikut. Maaf, siapa Anda? Kita kenal. Kamu kenal Bai Xingshen? Oh, aku rasa aku tahu kamu siapa. Kamu mantannya Bai Xingshen, kan? Tebakanku benar. Kamu mantannya. Kamu lihat dia waktu itu, kami dekat jujur. Kami satu kampus, kami akrab. Matian ada acara di hotel. Waktu pulang,
Dia bilang dia lihat mobil mantannya parkir dekat. Mantannya terus mengganggu. Dia kesal jadi dia minta aku pura-pura jadi pacarnya. Supaya mantannya mundur. Jadi aku setuju. Dia masih punya mantan hari itu, mantannya nunggu di depan. Tapi ngomong-ngomong, kamu aja ditolak. Bisa jadi jomblo terus. Justru bagus kan kamu dapat kesempatan. Wah, kawan. Jangan ngawur. Aku udah berkeluarga. Cerita dong. Kamu sama Bai Shenshen gimana putusnya? Oh, banyak pengganggu di sekitarnya. Jadi cemburu ya Shenshen cantik dan berbakat banyak yang mengejarnya tapi dia tidak tertarik. Masih single sampai sekarang. Aku tahu. Ngapain bingung? Peluangmu masih ada kalau perlu bantuan panggil aku kapan saja. Tolong, bicara terlalu banyak. Kebetulan waktu itu di hotel mengadakan pertemuan pertama. Waktu mau pergi dia bilang, lihat mobil mantannya di dekat. Terus ngeganggu dia kesal suruh aku pura-pura jadi pacarnya. Biar mantannya mundur. Sen cantik dan banyak yang mengejarnya. Tapi tak satu pun dia mau. Hingga kini masih sendiri. Wei Lian Heng, kamu sebenarnya bermasalah apa? Jangan-jangan. Sudah 29 tahun kamu sombong banyak wanita di hidupmu, tapi tak ada yang seperti Bai Shenshen membuatmu gelisah begini. Kamu benci dia mengabaikanmu. Tidak aktif, tidak memaksa, tidak mencintaimu. Bai Shenshen, rasanya enak tidak mendapat balasan. Lampu menyala. Apa dia tidak di rumah? Kalau kamu terus begini, mungkin besok dia sudah bersama orang lain. Hari ini nggak ada acara. Pulang awal sekali. Aku bicara sama kamu keluar RS sejak kapan? Kok nggak kontak aku? Buat apa kontak kamu? Lagian kamu bakal datang sendiri. Males ngomong lama. Nah, ini hasil penyelidikan saya tentang dugaan pencurian rahasia perusahaan. Isi dokumen ini sudah cukup untuk mengeluarkannya dari perusahaan. Jadi Anda bisa menepati janji Anda. 我说过什么？ Hah? Ya karena kamu lupa. Aku ingatkan saja. Waktu itu aku mau jadi asisten pribadimu kamu sendiri yang bilang asal aku usir Wei Lian Hai dari perusahaan. Aku bisa gantikan dia lakukan untukku. Kekanak-kanakan sekali. Kalau aku minta kamu angkat sepatuku ini, CEO saya. Jadi kamu bilang presiden grup Sayo yang terkenal. Omongannya sampah. Bai Shenshen mau tidur dengan saya. Bilang saja, tidak perlu pakai alasan kerja. Lucu ya? Ya lucu. Kalau aku jadi asisten pribadimu, bisa urus kebutuhan fisikmu. Sekalian atur masalah bisnis. Dapat 2 keuntungan kan? Lihat. Wanita lain di sekitarmu. Yang lebih pintar, kurang humoris dibanding saya. Yang lebih humoris dari saya tidak sepintar saya. Yang lebih humoris dan lebih pintar dari saya. Dan tidak secantik saya. Makanya Bai Shenshen adalah kandidat terbaik sebagai asisten pribadi. Hampir saja kau meyakinkanku. Jadi kamu setuju? Oh, ada masa percobaan 1 bulan. International. Jenah. Baru pulih, jangan nekat. Kamu yang memimpin.
今晚在这睡。 Kenal, sudah larut, aku harus pulang. Sudah aku katakan tidur di sini, kamu tak paham. Dia dan Dunansi juga pernah tidur di sini. Tuan Wei, maaf tapi aku tak biasa menginap di rumah teman pria. Begitu buru-buru pergi buru-buru ke acara berikutnya. Syah, aku ada acara jam 2 dan 3. Sudah ada jadwal lain. So, jadi tak bisa buang waktu di sini. Masih bisa lari dari kasur. Aku terlalu baik ya. Akan kulanjutkan. Sampai kamu kecanduan. Hanya mau tidur denganku. Maaf, aku kelelahan kemarin. Aku tak sadar tidur di atasmu. Kok masih di sofa? Permisi, Pak Wei ada. Saya bekerja sementara, dia saya buatkan sarapan dan bersihkan rumah. Tidak perlu, sudah saya selesaikan. Maaf. Semalam cucu saya dia dirawat di rumah sakit. Sudah lama saya merawatnya, jadi saya agak terlambat. Pasti semalam kamu tidak tidur nyenyak begini. Pulang dan istirahatlah hari ini, nanti saya beritahu dia. Nona, jangan-jangan pacarnya Tuan Wei? Cantik, baik hati. Cocok dengan Pak Wei. Bu, jangan bicara sembarangan. Sudah lama bekerja di sini, belum pernah lihat Pak Wei. Masa mengira aku pacarnya? Maaf, aku di sini bekerja harian sebelumnya sudah 2 tahun di sini. Datang setiap malam. Tak pernah lihat Tuan Wei bawa pacar pulang. Kamu yang pertama kulihat. Maaf ya kalau salah paham. Jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Wei Lianheng tak pernah bawa Dunansi pulang. Lalu rambut semalam itu mungkin milik tante. Pak Wei, saya sudah selesai urusan onboarding di HAR, tapi HR minta saya tanya Bapak tentang deskripsi jabatan saya. Ikut rapat dulu, nanti langsung paham. Rapat apa? Rapat direksi, diam saja, simak baik-baik. Ini rapat krusial. Aku karyawan baru, belum paham sistemnya. Apa tidak terlalu cepat? Disuruh pergi, langsung jalan, banyak omong jalan. Ini apa? Ini Wei Lianhai, bukti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Untuk judi saya putuskan mencabut jabatannya sebagai direktur. Ada keberatan? Karena Wei Lianhai sudah diberhentikan hari ini, kita tentukan direktur utama baru. Saya merekomendasikan. Untuk posisi direktur utama saya sudah yakin, yaitu orang di sebelah saya ini, Nyonya Bai Shenshen. Dia serius? Tentang kompetensi dan pengalamannya, saya sudah meneliti secara mendalam. Saya yakin dia kandidat terbaik, yaitu dia. Saya menolak. Direktur Wei ini keputusan yang tidak masuk akal. Dia terlalu muda untuk apa? Pemegang saham butuh manajer kompeten. Bukan hiasan. Ya, posisi ini sering dinas ke pelabuhan besar domestik luar negeri. Kadang harus ikut ke laut, kurang cocok untuk perempuan. Sudah soal direktur utama, sudah final. Bila ada keberatan bisa bicara pribadi dengan saya. Jika tak ada hal lain, rapat selesai. Tidak bisa. Wei Lianheng jangan, karena sahammu besar lalu bertindak semaumu. Kalau kamu ngotot, saya akan laporkan ke Pak Wei, kuputuskan. Oke, terserah. Saya Bai Shenshen. Kedepannya mohon bimbingannya. 111. Beberapa waktu sudah kupelajari seluruh operasi kolaborasi pemasaran selain Biro Perjalanan Utara. Saya sudah bicara dengan biro lain, minat kerjasamanya tinggi, keuntungannya lebih besar, bukan harus pilih mereka. Anda bisa pertimbangkan.
Bagus. Tapi Anda minta saya tinggalkan Biro Utara 754.545 apakah untuk kepentingan perusahaan? Secara profesional atau pribadi, Pak Wei puas atau tidak? Bajingan! Awas! Bos Satpam Wei Lian Heng memecat saya sebagai manajer umum tanpa persetujuan. Alasannya sudah jelas di dokumen pemberitahuan tertulis. Kalau mau marah, keluar. Wei Lian Heng, kau menyusahkan aku juga tak akan membiarkanmu tenang, nanti kau rasakan. Kau sendiri. Nggak apa-apa. Ku bawa ke RS. Nggak perlu. Sakit sekali dipukulinya, istirahat dulu. Basenshen otakmu buat apa? Kau tahu dia keras kamu malah ikut capain ikut-ikutan? Bukannya dulu aku berhutang nyawa sama kamu. Aku bantu kamu buat balas budi. Aku selamatkan nyawa kamu. Kamu bantu aku sekali udah cukup. Terus aku harus gimana? Kalau paling, aku akan lebih sering jaga kamu. Lukamu waktu itu sangat parah. Kalau sekarang sampai cedera lagi nanti. Nanti nggak bisa layani aku bagaimana? Selama ini, cuma pasangan seks iya kan? Lian Heng, aku mau bahas detail pernikahan. Dia tetap akan menikahi Dunansi. Emang kenapa? Kukira kau tahu yang ku mau. Tuan karena tampan? Atau tubuhmu? Aku cuma mau bercinta. Nggak mau serius, gimana? Di mana? Gila kali kamu. Luka di mana? Kena tulang belakang. Baru kena pukul Wei Lian Hai. Sekarang kena ulahmu. Kalau lumpuh gimana? Lumpuh ya sudah aku jagain kamu. Bai Shenshen, kamu lagi? Kok kamu di sini? Lagi gamut bahas ini, mau tahu aku kenapa di kantor Lian Hang? Tanya dia aja. Lian Heng, kenapa Bai Shenshen di kantormu? Siapa suruh kamu ke sini? Udah aku kasih tahu kamu tidak membalas. Marsha, kan janji mau rencanakan pernikahan bareng, kebetulan Nenek bilang malam ini mau menjodohkan Bai Shenshen. Jadi aku ingin pulang bareng sambil makan sambil diskusi. Sudah jangan sembarangan datang ke kantorku, keluar. Bai Shenshen, nanti setelah menikah, lihat kau masih bisa ganggu hubunganku dan Lian Heng. Nenek, aku pulang. Wah, si Nona besar pulang. Bibi Li cepat sajikan teh untuknya, temani dia. Shenshen, cepat sini ke nenek-nenek mau kenalkan seseorang. Kalau Fei, kapten maskapai anak teman lama nenek. Fei, ini Bai Shenshen, cucu saya usianya 28 tahun. Lulusan Universitas Top. Ini dia. Nenek memanggilku pulang untuk kencan buta. Nona Bai, ketemu lagi. Kalian kenal? Bukan cuma kenal. Sangat berkesan. Kalau kamu kenal Tuan Gao itu bagus sekali. Maaf, Nek. Bai Shenshen, kamu sudah cukup umur, sudah waktunya memikirkan hidupmu. Nenek sangat ingin kamu bahagia, sudah sangat risau. Nek, saya. Kakak, setujulah. Ini posisi kan kakak suka orang kaya. Keluarga Gao Renfei pemilik maskapai. Keadaannya sempurna.
Jika kakak menikah dengannya tak perlu cari orang lain. Hanya statusnya lebih tinggi. Siksi, bicaramu tidak sopan. Shen itu kakakmu. Shen, kalau kau menikah dengannya untungnya 2 kali lipat. Keluarga Du akan aman. Gao Renfei juga bisa membantu bisnis keluarga kita. Bai Shen masih menunggu apa? Baik, Kau benar-benar setuju. karena semua syaratnya sudah ideal. Kenapa aku tidak coba? Bai Shen, kamu serius mau kencan buta? Asal kamu setuju, tidak apa. Terima kasih nenek sudah carikan aku pasangan kencan yang bagus, Hamu. Saja. Kasih bunga ke cewek itu kelas. Ini cara terbaik ungkapin perasaanku. Giok merah Ekuador simbol cinta seumur hidup untuk satu orang. Bak pacarmu jatuh cinta pada pandangan pertama kalau nggak diterima. Kasihan dia. Terima aja. Hah? 谢谢。你喜欢就好。 Ayo, jangan sungkan santap lebih banyak. Santap lebih banyak. Lian Heng, suruh mereka potongkan stik untukku. Kamu sangat perhatian. Siksi, meski kamu dan Lian Heng sangat akur, tetaplah jaga kesopanan. Banyak orang di sini. Kamu kira ini zaman dulu? Anak muda sekarang memang begitu, haha. Daging yang kamu ambilkan ini kelihatan enak. Sisa. Lian Heng, ada apa? Tidak apa-apa. Mana? Aku kurang enak badan duluan. Nenek, aku sudah kenyang. Mau apa? Kenyang. Kamu gila ya? Tunanganmu Siksi ada di dalam menunggumu. Ngapain ganggu aku? Beneran mau nikah sama Gao Renfei? Iya. Gao Renfei baik. Berkecukupan. Keluarganya terhormat. Salah apa aku mau coba yang baru? Berani. Kenapa aku takut? Hubungan kita cuma fisik, hubungan di tempat itu hanya nafsu semata. Berapa kali pun kita bercinta hatimu untuk wanita lain. Benar, aku memang mencintai wanita lain. Kau menyimpan wanita lain di hati, masih main-main dengan saya. Bai Shen, kau ini bodoh. Harus saya ucapkan jelas-jelas. Siapa tahu maksudmu? Lian Heng, kau di mana? Lihat, tunanganmu gelisah mencarimu. Lian Heng. Bai Shen, kamu ini kenapa di mana-mana kamu selalu nempel sama dia? Kalian ngapain tadi? Jangan ngayal yang enggak-enggak. Wah, kamu di sini nenek menyuruhku mengantarmu pulang. Lian Heng ada di taman bersamaan. Kalian tadi melakukan apa? Persiapan pernikahan belum selesai. Jangan pergi. Pembatalan pernikahan sudah kuberitahu dengan jelas. Ini memalukan dirimu sendiri. Maksudmu apa? Harus menikah? Maksudmu Bai Shen? Betul. Berhenti. Lian Heng, jika kau tak mau nikah denganku, aku bunuh diri di depanmu hari ini. Jangan lari-lari di sini, lari di jalan lebih cepat. Aku peringatkan, jangan ganggu Shen, atau aku takkan segan. Bai Shen dasar si manis. Berani ambil posisi Nyonya Wei. Aku takkan biarkan kamu. Terima kasih, jangan lupa bunganya. Bunga ini, bawalah kembali. Terlalu bermakna spesial, tak bisa kuterima.
Kenapa? 你现在masih lajang kan? Aku berhak mendekatimu. Percaya atau tidak? Untukmu. 就是传说ini cinta pada pandangan pertama saat tahu nenek menjodohkanku dengan adalah kamu. Aku sangat senang. Hari ini ke rumahku untuk menyatakan cintaku padamu. Renfei, kau tak benar-benar mengenal saya. Mungkin aku tidak sebaik yang kamu kira. Shen, aku tegaskan padamu. Apapun wajah aslimu, aku tak peduli. Aku tetap menyukaimu, terima atau tidak. Itu urusanmu, aku hanya mengungkapkan perasaan saja. Maaf. Tapi aku belum siap untuk hubungan baru. Nenek menjodohkanku tanpa kusadari. Waktu itu, kita tak mungkin bersama. Kenapa? Apa? Kamu suka seseorang? Kangen aja nggak boleh ketemu. Kamu ini mau apa? Aku mau apa lagi? Aku dengan Wei Lian Heng. Sama orang tuamu dan kamu nggak ada hubungan. Aku cuma suka dia. Aku cuma mau sayang sama kamu. Sayang! Hati-hati! Kamu mau nikah sama Go Renfei? Dia juga suka kamu, nggak mungkin dia sedih begitu. Tapi ingat, dia lebih proaktif. Kalau kamu terus begini besok, mungkin dia bersama orang lain. Wei Lian Heng, akui saja. Meski Bai Xianxian sembrono punya maksud tertentu padamu, menyiksamu, kau tetap mencintainya. Kebanggaan dan harga dirimu. Tak tahan rindu padanya. Tuan Wei Xinxin, lamaran pesanan Tuan 6 bulan lalu sudah tiba. Kapan bisa kami antar? Nyaman untuk dibawa ke pintu. Besok. Cincinnya cantik sekali. Jadi ini mau melamar Nona Bai. Laporan rapat selesai, masih sempat bergosip. Aku berangkat sekarang. Cek jadwal direktur hari ini. Siap malam ini, Direktur ke Pelabuhan Inspeksi Operasional Kapal Pesiar. Buka pintu! Mada, berani lapor polisi! Cepat buka! Kalian mau apa? Awas, aku sudah lapor polisi. Jangan macam-macam. Nona Du jujur ternyata tubuhnya seksi sekali. Nona Du. Donansi yang menyuruh kalian. Buat apa banyak tanya? Kau hanya perlu tahu kami akan memberimu kenikmatan tak terlupakan. Kalian mau apa? Lepaskan aku, tolong. Tolong. Kamu tidak apa-apa. Masih sakit. Tentu saja. Hal ini bisa terjadi, tak langsung beritahu aku. Bisa lebih cepat dari polisi. Siapa yang selamatkan kamu? Pak Wei belum tahu, kan? Ini ulah tunanganmu yang baik. Dia yang menyuruh. Lepaskan. Atas apa kau tangkap aku? Lian Heng, kenapa kau di sini? Donansi, jangan terus ganggu batasku. Aku ganggu. Apa maksudmu? Bai Xianxian terus menggoda kamu, merusak hubungan kita, menghukum dia salah apa, belum membunuhnya. Sudah cukup baik. Kalian semua sudah dengar? Donansi sudah mengaku. Hukum sesuai aturan. Lian Heng, kau tak bisa perlakukan aku begini. Aku tunanganmu. Liu,
Kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Aku tidak akan mati, kan? Bai Shenshen perempuan ini jangan cari simpati dengan pura-pura lemah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Sebagai orang dewasa, tanggung konsekuensinya, tanggung habiskan sisa hidupmu di penjara. Bu Lian Heng tidak. Jangan melakukan aku begini. Hah? Turunkan aku baik-baik, nggak perlu. Bai Shenshen, kau pakai aku lagi. Mau ya udah. Bantu aku. 听说katanya tunangan si Eo masuk penjara beneran? Masa bohong, media hari ini semua membicarakan berita ini. Plus kasus Dunansi menyewa pembunuh sudah viral di mana-mana. Lalu pernikahan si Eo dengan keluarga Du. Bagaimana, kenapa dia berbuat begitu? Alasannya jelas Bai Shenshen. Kalian belum tahu. Bai Shenshen itu perempuan muda, suka gonta-ganti pacar. Dengan direktur juga Wei Lian Hai sudah tidur bersama, benar atau bohong? Sudah ada fotonya, kalian nggak tahu sebenarnya bos cuma anggap dia mainan, cuma buat klien penting. Bai Shenshen, berani kau pukul aku? Karena mulutmu jorok. Aku salah apa? Jangan sok karena tidur sama bos terus sok berkuasa. Xiaoleng, ya, saya beritahu resmi. Kamu dipecat grup saya. 2 hari untuk serah terima. Sebelum lusa harus pergi. Berani kau bicara seenaknya? Grup saya milikmu. Kau seenaknya memecatku. Siapa kau? SDM ke pantry dulu. Pak Bai, Xiaoleng karyawan senior, kinerjanya bagus, mungkin bicaranya kurang halus. Dia tidak sengaja menyinggung, mohon. Maafkan kekurangannya. Jangan dimasukkan hati. Saya akan menindaknya tegas. Dengarkan baik-baik. Saya memecatnya bukan karena dia menghina saya, tapi karena dia meracuni suasana dengan gosip yang merusak. Perintah atasan sudah final, segera jalankan, jangan banyak bicara. Hei, Lian Heng. Tuh tanya saya soal saya memecat karyawan itu, asal bantu saya. Tak takut staf bergosip. Bai Shenshen, saat bicara dengan saya jangan pakai wei, susah ya. Dan saat bicara dengan saya, hapus salah ketiknya, nanti berantakan juga. Si Putih dikirim surga cuma ganggu aku. Gimana caranya? Gini mainnya. Sudah, jangan nakal, besok temani aku dinas ke Hong Kong. Ku besok. Nah, sayangnya tidak pas sayang. Saya mau datang bulan. Jangan terus-terusan. Pikiranmu cuma hal-hal kotor ini, perjalanan dinas, bukan untuk hal mesum. Wah, jarang sekali Pak Wei mengundang saya. Masih ada acara bersih begini. Pikir kamu seindah tempat tidur, dilihat langsung bikin ngantuk. Sudahlah. Memang tugas saya menemani dinas ini, bagian tugas saya. Kota pelabuhan tempat favorit melamar sudah saya siapkan seperti pesanan, semuanya sudah rap. Dijamin sukses. Totalnya 6 hari. Bersiaplah. Hah? Nomor tidak dapat dihubungi. Tidak diangkat, jangan-jangan ada masalah. Pak Direktur, persiapan lamaran sudah selesai, bisa langsung berangkat. Loh. Kenapa tadi tidak diangkat? Baterai habis. Untuk apa? Kata apa? Tidak apa. Perutku tidak nyaman. Tidak demam. Panggil dokter. Aku baik-baik saja. Hanya sakit. Sakit haid. Bai Shenshen. Pak Wei, jangan khawatir Nona Bai, memang hanya sakit haid biasa, tunggu dia bangun minum obat nyeri, nanti baikan. Sakit haid separah itu. Tergantung Anda kebiasaan sehari-hari. Bicara asal. 对了，魏总，那您soal lamaranmu? Nanti saja. Boleh. Ni别动。
sudah lebih baik. Makan malam pesanan Pak Wei. Oh, sorry. Letakkan saja di sini, aku tidak lapar. Kamu makan saja dulu. Enak. Mau lagi? Aku peringatkan, jangan terlalu baik. Nanti apa? Nanti aku jatuh cinta. Awas saja kamu bakal sengsara. Kubuntuti kamu selamanya. Tak akan ada damai. Justru bagus. Kata apa? Ini tak sengaja kotor, aku cuci saja. Ribet. Biar aku saja yang kerjakan. Tanganmu boleh kena air dingin. Tadi belum cukup kesakitan. Ini beneran William Heng yang dingin dan tajam lidahnya itu. Direktur perusahaan besar yang terpandang. Mencuci celana dalam. Pengen banget dessert tiba-tiba bisa ambilin buatku. Pengen banget sih. Wah. Dia bikin atau kabur sih? Cobain. Shuang Pinai. Aku paling suka susu kulit ganda. Enak sekali susu kulit ganda ini. Ini dibuat chef hotel yang mana? Aku mau belajar darinya. Aku yang buat. Kamu yang buat? Kamu bisa buat susu kulit ganda? Bagaimana? Membuat susu kulit ganda keterampilan yang mengejutkan. Pusha, aku kira direktur sepertimu ternyata suka makanan kecil seperti ini. Sungguh tak terduga. Puding susu ganda saja bikinmu kaget. Apa? Aku yang payah atau kamu yang kurang wawasan? Aku kurang pengalaman. Enak tidak? Lumayanlah. Bukannya kita harus kerja. Kamu malah ajak aku bermalas-malasan. Ini beneran gak apa-apa. Udah selesai kok. Nih, ada yang mau kamu bilang? Cuma Aku salah duga? Atau aku yang lebe? Gak apa-apa. Aku mau angkat telepon dulu. Datang di saat yang salah. Tidak bisa main apa-apa. Celaka betis kram di saat seperti ini. Bai Shenshen, bangunlah. Kalau kamu bangun, aku tidak akan bertengkar lagi. Kamu bangun. Kamu yang menyelamatkanku. Bai Shenshen, main air saja kau bisa jatuh, bego banget sih. Soalnya ada kamu. Aku hutang nyawa lagi padamu. Hutangmu mau dibayar. Nyawaku cuma satu, mau ambil. Ambil saja. Bai Shenshen. Aku hampir kehilanganmu. Kau takut kehilanganku. Ku panggil namamu, tak ada respon. Aku hampir gila. Wei Lian Heng, kau suka aku kan? Wei Lian Heng. Kamu suka aku. Sudah setahun ku suka kamu, tak kau sadari. Cici, diam-diam ku terus bersaing denganmu. Tapi aku kalah. Kalah total. Sejak pertama jumpa kamu.
hatiku sudah tertarik. Tapi aku belum pernah pacaran. Kembali fokus total pada pekerjaan. Karena kau sudah tahu Dunansi adalah tunanganku. Jaga mulutmu. Jangan di depannya sebut soal kita berdua. Jadi Direktur Wei memohon padaku. Ini ancamanku. Cara menunjukkan perasaan yang buruk. Kau sombong. Aku tak mau tunduk. Aku benci kau. Aku benci kau tak pernah berinisiatif. Tak memaksa. Tak peduli. Wei Lian Heng. Kita cuma pernah tidur bersama, kau cuma mainan bekas. Nyahlah. Baru ku sadari setelah membencimu. Bukan benci. Cintaku terlalu menyakitkan. Kau 29 tahun kau sombong. Wanitamu tak terhitung. Tak ada seperti dia. Membuatmu tak tenang. Sorry. Hingga kemudian kekacauan yang menyebalkan. Kau kan keras kepala takmu. Hari ini akan kubicarakan. Mulutmu yang keras. Atau kekuatanku. Saat kau pacaran dengan Gauren, aku tahu. Aku takut kau menikahi orang lain. Aku tak bisa hidup tanpa. Kau mencintaiku. Kau bilang mencintaiku tapi ambil 5. Mau kabur dariku. Kalau tidak, kau akan terus mengejar aku. 6 bulan lalu, saat lihat cincin ini, langsung kubayangkan hidup bersamamu. Jadi, Bai Shenshen, mau menikah denganku. Aku cinta padamu. Sudah ku bilang apa? Bilang apa? Kalau mau jadi pasanganku, dekati aku dulu. Karena semua setuju eksekusi rencana ini. Direktur Bai, tunggu sebentar. Ada perlu apa? Aku dinas di Shanghai seminggu. 7 hari tak jumpa, tunggu aku ya. Dinas kok dikasih tahu? Ngapain bilang ke aku? Aku ini siapa? Aku belum terima status tunangan ini. Pushe, lamaranmu pun belum kujawab. Jangan buat rumor sembarang. Mau apa lagi? Ini kantor. Jaga sopan santun. Kau cuma mau jauhi aku kan? Aku mau semua orang tahu. Bai Shenshen tunanganku. Kina. Aku berangkat naik pesawat. Hati-hati di jalan. Nona Bai buruk nenek kritis, cepat ke RS sekarang. Semua. Nenek bagaimana? Sudah periksa. Bai Shenshen. Jahat kau. Kau hancurkan pernikahan Qian Jia sampai dia masuk penjara. Sekarang berani muncul di sini. Aku tak mau bahas ini, nenek bagaimana? Risa, dokter, kondisi nenek. Sudah kami lakukan yang terbaik. Temui untuk pamitan. Apa ini? Kami bukan ayah anak lagi. Kau hancurkan kerjaku dengan Wei Lian Heng. What? Ngomong apaan? Nenek sudah sekarat pamitan saja dilarang. Kurang ajar. Meski kau temui nenek hanya ganggu dia di alam baka jadi tidak tenang. Pergi kau. Aku mau lihat nenek. Patahkan saja. Nana, lepas aku. Aku mau lihat nenek. Lepas aku. Aku mau temui nenek. Nana.
Mana? Pak Ju, wanita ini datang lagi. Usir dia. Sudah. Tunggu! Kau penyebab Siksi di penjara. Kau hancurkan hidupnya. Kamu ini belum cukup. Hubunganmu dengan si tua bangka ini panjang dan sangat dalam. Sengaja ku halangi kau bertemu terakhir kali. Lihat jenazahnya. Atau hadiri pemakamannya. Agar kau menyesal seumur hidup. Dan merasakan sakitnya. Ku bunuh kau! Enya. Lihatlah. Si brengsek. Ia sebabkan aku keguguran. Bikin ibu meninggal. Rusak pemakamannya. Keluarga di semua ada. Para sesepuh. Hajar dia. Sudah lama aku putuskan hubungan sebagai ayah dan anak. Jangan mempermalukan diri di sini. Dia kau kira aku ingin berhubungan denganmu? Menjadi anakmu. Merupakan aib terbesar seumur hidupku. Ini aku kesini untuk berziarah ke makamnya. Beraninya kau mengusirku? Impulsif. Nanti saat kau mati aku jamin. Tak ribut tak berlutut. Apalagi bawa kunci abumu. Dasar kau durhaka. Durhaka. Kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Hari ini aku habisi kau. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Kenapa baru pulang sekarang? Shen. Weilian Heng, kau demi wanita ini membatalkan tunangan dengan Qiangxi, bahkan memenjarakannya. Xingqian berani di depan umum membawanya pergi, tak takutkah? Jadi bahan gunjingan orang, reputasimu rusak. Kalian sok penting sekali. Cuma kalian mau merusak reputasiku. Mengge. Tenang, Pak Wei pingsan karena emosi meledak. Cuma luka ringan. Bangun dan oleskan obat, nanti baik. Apa yang terjadi saat aku pergi? Nenek meninggal. Keluarga Du dendam pada Nona Bai kerja sama saya bel rusak Nona Du sampai di penjara. Jadi Nona Bai tak boleh jumpa nenek, pemakaman pun dilarang. Aku juga temukan. Sudah dapat bukti apa? Du Zhenpei kaya karena jabatannya di Bei lalu semena-mena setelah selingkuh dengan Wang Hong. Ibu Nona Bai dipaksa lompat bunuh diri setelah menikah. Nona Bai terus disiksa hingga kelaparan dan kedinginan. Sering menyiksa Nona Bai untuk meluapkan, menampar dan menarik rambutnya itu sudah jadi hal biasa. Bahkan membiarkan kerabat preman melecehkan Nona Bai. Jika pembantu tidak cepat bertindak mungkin. Di balik penampilan santaimu yang dipaksakan tersimpan begitu banyak penderitaan, semua sikap tajam hanya untuk melindungi diri. Kuatkan drop kontrak. Serang titik vitalnya. Akuisisi Bei. Kau sudah bangun. Aku sudah dengar tentang Nona. Aku tak sempat melihat nenek terakhir kali. Tiba-tiba dia sudah menjadi abu. Aku anak durhaka. Jangan menangis. Ini bukan salahmu. Mulai sekarang, tak ada yang akan menyakitimu. Kau tak akan terperangkap dalam kesepian tanpa bantuan. Pak Direktur, kontrak yang Bapak minta sudah siap. Enggak, ada klausul yang perlu diubah. Dulu kau sangat benci ini. Itu kan dulu. Dulu aku tak paham kau tegas dan kuat. Tapi tak tahu masa lalumu. Sekarang aku tahu.
Aku ingin menyayangimu, menjagamu baik-baik. Belu adalah mas kawin kita. Xian mau menikah denganku. Kalian gila semua. Belu juga hak kalian. Sekarang, Wei Heng mau akuisisi perusahaan kalian, tidak cari cara hentikan akuisisi jahat ini, malah setuju semua. Kami hanya investor, tidak urus operasional Bay Travel. Bisa dijual ke siapa? Asal untuk. Wei Heng tawarkan harga jauh melebihi pasar. Tak ada alasan menolak. Saya menolak. Belu hasil keringatku puluhan tahun. Tak mungkin ku jual sembarangan. Kau tak bisa menolak. Kau pendiri. Tapi, sahammu 43%. Pemegang saham lain setuju menjual 57% saham tersisa. Kamu bukan pemegang saham utama. Dasar kau ini perempuan. Nih, jangan ada yang sentuh tunanganku di depanku. Dusun Bay. Buka matamu lebar-lebar. Semua pemegang saham besar di perusahaanmu sudah setuju menjual. Tinggal kau. Palsu. Ini semua palsu. Merobek pun percuma, itu cuma salinan. Difungin kau gila. Bai Xian, aku ayahmu. Sudah, jangan nakal lagi. Sejak kau bunuh ibuku, kau bukan ayahku lagi. Dusun Bay, menyerahlah. Sekarang Bay, lu bukan lagi wilayahmu. Tanda tangan dan pergi sekarang pilihan terbaik. Jika tidak, kau akan dipenjara karena korupsi dan bertemu donasi. Anakku sayang. Ayah akui ini salahku dulu, tak sayang padamu, kau dulu selalu melawan. Jangan akuisisi perusahaan ini. Uang tebusan berapapun. Jangan mainin perasaan. Dasar kau datang ke sini hanya untuk pamer. Kau pikir dengan menjual tubuhmu, kau mengandalkan Wei Heng bisa meremehkan kami dan bertindak semaumu. Aku kasih 3 menit. Keluar dari sini. Perang. Gadis kecil, kau benar-benar tak tahu malu. Jika kau berani tetap di sini buat Honor percaya tidak, kau tak akan hidup sampai malam ini. Coba hina Bai Xian lagi. Dusun Bay. Kau benar-benar ingin aku batalkan akuisisi Bay Travel? Ya. Asal kau tidak akuisisi perusahaanku, apapun akan kuberikan. Kusuruh kau bercerai dengan Wang Hong. Asalkan kamu bercerai, aku akan pertimbangkan membatalkan akuisisi BL. Dasar jahat. Berani mengumpat lagi? Baiklah, aku setuju. Aku segera cerai dia. Dusun Bay, kau gila. Kau malah mendukung wanita licik ini. Meski kau cerai aku, serahkan perusahaan dengan batu. Diamlah. Ini salahmu, andai bukan kau. Aku takkan cerai dengan Bai Shui. Andai bukan kau, perusahaanku masih utuh. Kau tak bisa jaga diri, salahkan aku. Aku takkan tinggalkanmu. Seumur hidupmu jangan harap lepas dariku. Dusun Bay siapa? Itu dia. Anda diduga korupsi jabatan. Ikut kami. Lepaskan. Ya susah. Ku takkan biarkan. Lepaskan. Akuisisi selesai. Nama CEO baru BL Bai Xian tidak ada keberatan. Rapat selesai. Bai Xian, berhenti. Urusan kita belum selesai, jangan pergi. Nana, naik aku bawa Lian Heng menjengukmu. Nana, walau kita tak sempat akrab, Nek memang nenek yang hebat. Nek tak sempat lihat. Kami menikah. Memanggil Nek langsung.
Aku berjanji akan kujaga. Dan kusayangi dia. Semoga dia bahagia. Semoga di alam sana tenanglah. 努力才能换来你的心。我想我应该非常确定你是我唯一。我想你说 Opa, mulai sekarang kita satu keluarga, mari berkeluarga. Sekarang, aku tak lagi kesepian tanpa keluarga. 你说你不要再孤 Oh iya, jadi nanti harus tinggal bersama ya? Jelas dong, baru nikah sudah mau pisah rumah. Tapi Rumahku itu sudah lama kurenovasi, sudah kutempati 6. 7 tahun barangnya banyak, gimana kalau? Ayo pindah ke tempatku. Kan propertimu banyak, bebas pindahkan lagi pula. Bajumu sedikit tinggal bawa tas langsung. Oh, boleh, tapi jangan semua. Sesekali pulang masih mau pulang. Cuma masih mau menyembunyikan kekasih. Kamu saja sudah cukup merepotkan. Mana berani cari wanitamu? Sudah kubilang setelah menikah denganmu pasti sesekali bertengkar. Kalau kau usir aku masih ada tempat tinggal. Pikiranmu cukup jauh. Tapi tenang. Nanti kalau kita bertengkar, aku takkan mengusirmu. Pula,